Oke, halo guys. Sebelumnya perkenalkan saya Koril Mamudin. Mungkin di sini Anda tuh mengenalnya saya tuh dengan nama Hajj the Bounty Hunter, terus Jack Sparrow juga. Itu merupakan nama pena yang saya gunakan gitu. Nah, di video kali ini saya tuh akan menjelaskan mengenai review Titi Testnet. Gitu. Nggak tahu sih gimana bacanya. Intinya yang mudah aja, yaitu Titi gitu ya. Titi itu merupakan sebuah protokol. Intinya dia tuh sama dengan Uniswap, tapi ada tambahan fitur-fitur yang bukan sedikit sih, tapi emang berguna gitu. Nah ini dia Titi protokol. Intinya Titi itu tujuannya itu menyediakan elastic supply decentralized dan juga multi asset reserve mechanism. Yang dimana ini tuh multi asset reserve mechanism mungkin saja ini tuh berhubungan dengan salah satu fitur stablecoin-nya Titi protokol, yaitu reorders. Dimana reorders itu tuh intinya supaya USD ini tuh stabil gitu dan pegging ke $1. Jadi nggak seperti Luna atau misalkan yang kemarin collapse gitu ya. Atau juga dia tuh di docs-nya juga membandingkan dengan DAI, terus USD dan juga Plex gitu kalau nggak salah. Nah ini mungkin keunggulannya tuh di sini di Titi protokol tuh. Nah si Titi protokol ini tuh memiliki dua token. Yang pertama itu token governance, yang dimana ini tuh aset volatil gitu ya, karena nggak pegging ke dolar. Namanya itu sesuai protokolnya, yaitu TT. Nah mungkin di sini bagi yang belum mengetahui apa itu governance token itu digunakan untuk melakukan vote gitu di DAO. DAO itu decentralized autonomous organization. Jadi kalau misalkan ada proposal dan pemegang token TT ini tuh bisa ikut voting gitu, kira-kira nanti si Titi protokol itu mau gimana sih gitu. Selanjutnya dia juga si Titi protokol, maksudnya dia tuh menciptakan juga USD. USD itu merupakan stablecoin yang dimana salah satu fiturnya itu reorders gitu. Nah untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibaca juga ya di docs-nya itu, ada linknya docs.tt.finance/pack. Nah, untuk USD ini juga sebenarnya yang namanya stablecoin itu pasti pegging gitu. Pegging itu maksudnya ada backingannya gitu. Kalau misalkan kan dulu uang itu peggingnya ke emas misalkan. Nah, di USD juga dia tuh supaya jadi stablecoin tuh harus pegging gitu. Misalnya ke US dollar, ke dolar. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai testnet. Dari katanya saja itu sebenarnya udah ada clue-nya, yaitu tes. Yang dimana tes itu kan sebenarnya untuk mencoba gitu. Nah di blockchain itu sebelum developer menciptakan platform misalnya Titi protokol atau yang kita tahu seperti yang udah famous gitu PancakeSwap, biasanya melewati testnet dulu gitu, testnet network atau jaringan testnet. Kenapa? Karena kita tuh nggak bisa langsung mengaplikasikannya ke jaringan mainnet gitu. Apa yang dimaksud mainnet? Mainnet itu maksudnya jaringan utama di blockchain gitu. Dan ini tuh harus mature gitu. Kalau misalkan ke mainnet tuh harus sudah matang, nggak ada bug. Soalnya kan ini melibatkan aset asli gitu. Kalau misalkan ada bug, ya begitulah. Nah, testnet ini tuh lebih ke untuk percobaan saja. Jadi kalau misalkan ke testnet kalian dapat ETH terus token-token yang lain, itu nggak ada harganya karena itu cuman untuk mencoba saja gitu. Makanya si Titi ini tuh testnet dahulu gitu, agar misalkan kalau ada bug atau ada saran itu bisa diimprovisasi, sehingga nanti pas meluncur di jaringan utama atau mainnet menggunakan aset asli, dia tuh udah top seperti itu. Nah, jadi yang menariknya itu Titi testnet ini tuh menggunakan sistem leaderboard di mana juara satunya itu mendapatkan $100 dengan total itu hadiahnya itu $17.000. Nah, bisa dilihat juga di bagian ini yang merah itu hadiahnya ya, juara 1, terus juara 2, 3 sampai juara lebih dari 400. Nah, juara lebih dari 400 ini jadi akan diundi gitu, peringkat 1 bukan 1 sih, 400 sampai 1000 gitu. Akan dipilih 560 orang beruntung. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian bisa mengoptimalkan
championship testnet, mudah sebenarnya gitu, win rate-nya lebih tinggi gitu. Nah, ada 4 cara gitu kalau misalkan kalian di sini tuh ingin menang testnet. Yang pertama itu ada MMF, terus alpha mining, terus use to earn, dan TT staking pool. Intinya harus aktif gitu ya, nggak bisa misalkan kita cuman TT staking doang gitu atau alpha mining gitu. Saya nggak tahu juga sih, menurut saya harus semua dicoba gitu. Apalagi yang paling kita garis bawah itu adalah use to earn, karena lumayan juga TT per harinya gitu. Oke, karena sudah panjang-panjang lebar gitu ya, kita langsung ke praktiknya. Pertama, pastikan dulu Anda itu sudah ada di jaringan Rinkeby Test Network. Dan kalau misalkan belum ada, kita bisa ke bagian setting, lalu add bench, dan di bawah itu ada show test network. Di on-kan gitu. Nah, setelah di on-kan, kita pindahkan seperti tadi, lalu kita masuk ke website TT Protocol dan klik banner yang ini, ada 17.000 rewards. Itu diklik dan digeser ke bagian bawah itu kita tuh ada 2 claim. Yang pertama itu claim Rinkeby ETH, terus claim MOC USD. Udah. Saya menyarankan itu, atau wajib juga ya, kita claim dulu Rinkeby ETH. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita mau claim MOC USD, kita tuh nggak akan bisa karena fee-nya itu ETH. Di sini saya tuh menggunakan akun dummy, akun contoh, jadi nggak ada ETH-nya sama sekali. Dan yang paling saya kesel itu ternyata di sini tuh pakai apa coba? Pakai verify gitu ya, catat. Dan ini kita nunggu, dan kalau misalkan ini lama belum masuk gitu, silahkan kalian pakai pauset yang lain yang telah disediakan. Lalu setelah sudah diterima ETH-nya, dilanjutkan dengan claim MOC USD-nya. Ini kita pertama dikasih 10.000 USDC, dan pastikan Anda ini mengklaimnya itu setiap hari gitu ya, biar semakin banyak. Dan ini saya tuh menunggu karena agak padat juga kayaknya sih waktu tag video ini, karena lama banget gitu. Selanjutnya kita ke bagian swap. Di sini tuh saya nggak akan swap semua karena akan dipakai buat staking USDC-nya di MMF. Nah, di sini saya stake sebanyak 2000 USDC, dan perlu diingat pastikan di approve dulu ya, karena ini penting banget. Kalau misalkan nggak di approve ya nggak bakalan bisa. Kita tunggu dulu di MetaMask. Ini emang menurut saya agak kesel juga sih kalau misalkan buka MetaMask itu, karena lama gitu loadingnya itu. Kita tunggu, ini masih waiting. Nah, setelah sukses, di sini saya cuman menggunakan 2000 saja ya. Anda bebas gitu, misalkan kalau mau 10.000 atau misalkan mau lebih banyak juga nggak apa-apa. Tapi kenapa 2000 gitu? Karena nanti saya akan alokasikan ke bagian staking LP, terus juga use to earn, TT staking. Nah, akan dialokasikan ke situ gitu, biar ada diversifikasi jadi lebih merata gitu. Dan kita approve lagi sini. Kita tunggu, dan info juga gitu kalau misalkan Anda berpikir ini bisa diakali gitu, misalkan claim MOC USD di akun lain, terus kita pindahkan ke satu akun, itu kan jadi banyak gitu. Sayangnya nggak bisa, nanti bisa di-banned gitu, karena di Discord aja itu udah ada yang ke-banned karena ya gitu. Jadi mereka pakai multi account terus disatuin MOC USD-nya biar banyak, dan itu nggak bisa. Dan di sini untuk use to earn ada beberapa kriteria. Yang pertama itu kalian hold di USD, terus intinya di sini di TT protokolnya swap aja bolak-balik USDC, terus ke USD, terus di Uniswap juga bisa, tapi bukan USDC TUSD, tapi dari TUSD terus ke TT bolak-balik. Itu berdasarkan volume. Jadi semakin rajin atau semakin besar volume swap kalian, itu makin banyak TT yang didapatkan. Dan ini didapatkannya itu setiap 24 jam sekali, jadi nggak langsung dapat gitu. Dan ini kita menunggu lagi, karena ya inilah kalau misalkan testnet ya, selain jaringannya itu agak lambat, banyak nunggu juga gitu, jadi wajar. Nah, setelah tadi approve, sekarang kita pencet swap dan kita approve lagi. Maksudnya tuh bukan
approve sih, tapi lebih ke swap itu kan sebenarnya butuh konfirmasi juga gitu, tapi samakan dengan approve. Kita tunggu lagi. Jadi intinya kalau misalkan kalian garap TT testnet lebih aktif lagi gitu. Maksudnya lebih aktif tuh banyakin juga di use to earn-nya karena ini lumayan gitu. Nah, di sini LP. Mari kita stacking LP. Pertama, pastikan dulu kalian tuh udah pegang smart contract-nya. Nah, smart contract itu ada di bagian docs di sini. Di mana ya? Usable token contract address. Nah, di sini kita tuh butuh TUSD, terus kita butuh juga TT. Paste di sini, tapi connect dulu ya ke Uniswap-nya. Uniswap-nya juga ini tuh yang testnet, jadi bukan yang asli. Oke, setelah connect baru kita swap dari TUSD, kita swap ke TT. Nah, berhubungan dengan use to earn tadi, kita tuh bisa swapnya itu beberapa kali, maksudnya biar volumenya gede gitu. Jadi nanti pas akumulasi reward setiap 24 jam sekali, lebih banyak. Kita copy juga smart contract token titiknya. Nah, di sini saya nggak all-in. Kenapa nggak all-in? Karena kalau misalkan kita mau add LP itu nggak bisa cuman satu token doang gitu. Misalkan cuman TT doang gitu kita ada LP. Ada LP itu bukan dua pair ya, tapi harus satu pasang gitu. Harus one pair. Jadi kalau misalkan di sini TT berarti harus sama TUSD gitu. Dan jumlahnya juga harus sama. Kalau misalkan di sini 7,24 TT ini sama dengan 2.500 USD, berarti nanti kita pas mau nambah pool itu harus equal gitu. Kalau misalkan yang ininya 2.500, TT-nya itu yang TUSD juga harus 2.500. Jadi 5.000. Nah, kalau misalkan kita di sini swap all in gitu ya, 7.000 atau 10.000 MOC USDC ke TT, kita nggak bakalan bisa ada LP karena nggak ada MOC USDC-nya kan. Oke, kita swap di sini juga. Kita confirm dulu, terus swap lagi. Tunggu. Nah, kemarin tuh saya udah coba gitu, cuman agak lag gitu, bukan lag tapi jaringannya itu lambat banget gitu, malahan gagal mulu. Nah, sekarang lebih lancar. Jadi videonya tuh baru dibikin hari ini. Nah, ini kita approve kedua-duanya, TT sama TUSD. Dari tadi saya kayaknya ngomong approve terus, agak kebalik-balik gitu ya antara confirm dengan approve. Tapi semoga ini tersampaikan dan jelas gitu. Kita tunggu dulu, masih pending ini ya, kita approve token TT. Ini kalau di Indonesia Titi itu nama ibu-ibu ya. Nama orang ya kan, Titi. Ibu Titi. Oke. Di permission. Jadi kalau misalkan kalian testnet atau main airdrop, jangan lupa pakai wallet khusus airdrop ya. Jangan pakai wallet buat holding aset gitu. Nanti takutnya bisa kena drain. Bisa kecuri. Nah, sekarang kita supply. Nah, ketika kita itu melakukan ADLP gitu ya di suatu protokol atau AMM gitu, atau DEX ya gitu, pasti kita tuh dapat LP token. Nah, LP token ini yang bisa kita stake gitu di TT protokol. Jadi kita ada LP di Uniswap, terus staking LP tokennya itu di TT protokol. Oke, ini udah. Kita tunggu dulu. Seperti biasa, loadingnya itu agak lama gitu ya. Nah, LP token itu tergantung ya. Semakin banyak LP token berarti ya kalian itu ada LP-nya itu juga banyak gitu. Nah, ini sudah, sepertinya kita ke TT protokol.
Dan di sini ya di bagian LP mining kita approve dulu. Nah, ini give permission aja, itu langsung. Nah, untuk yang staking kayaknya ini nggak ada di video ini, jadi bisa Anda lakukan sendiri di bagian titik staking yang paling bawah. Jadi tuh gimana alokasi aja sih, misalkan untuk LP mining itu sekian, terus untuk staking itu sekian gitu, 2 titik gitu. Karena yang paling banyak itu menurut saya di LP staking, bukan staking TT-nya ya, sama use to earn ini. Jadi itu gimana kalian sih, yang penting usahakan aktif supaya masuk ke top 1000 aja. Oke, jadi kayaknya seperti itu aja ya dari saya. Terima kasih, maaf kalau misalkan masih banyak ya, gitulah seperti biasa. Semoga nanti lebih baik lagi. Oke, selamat sore.